Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Mbak, saya mau nebus resep. Boleh saya lihat resepnya ya? Iya. Resepnya atas nama Ibu Tami dengan Ibu sendiri? Iya, saya sendiri. Umurnya 25 tahun ya? Iya. Ibu sendiri ya? Saya sendiri. Tadi berobat di dokter Antariksa. Obatnya Novomix. Nah, saya cek ketersediaan obatnya dulu ya. Oh iya Mbak. Baik Ibu, silakan duduk dulu ya. Oh iya. Atas nama Ibu Tami. Oh, iya Mbak. Iya Mbak, obatnya ada. Ini namanya Novomix. Iya. Bentuknya insulin pen. Sebelumnya udah pernah menggunakan ya? Belum pernah Mbak. Belum pernah. Ya. Kebetulan di apotek kami menyediakan layanan konseling. Oh iya. Apakah Ibu bersedia untuk konseling dengan apoteker kami? Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Baik Ibu, selesaikan pembayarannya dulu ya. Oh iya. Harganya 200.000. Ini Mbak. Kita hitung dulu ya Bu ya. Baik, uangnya pas ya Bu ya. Kami akan siapkan obatnya dulu. Ibu silakan masuk ke ruangan konseling dulu ya. Langsung aja Mbak. Iya. Baik Bu, silakan. Iya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya Ibu silakan duduk. Oh iya Mbak. Dengan Ibu siapa? Tami. Ibu Utami. Ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan. Oh iya. Ya, saya Devi, apoteker yang sedang bertugas pada hari ini. Ibu Utami. Oke. Tadi sudah tebus obatnya ya Bu ya? Iya. Ini resepnya atas nama Ibu Utami, usianya 25 tahun benar Bu ya? Iya. Dari dokter Antariksa, Iya. dokter penyakit dalam. Ini Ibu alamatnya di Kompleks Pengairan, betul ya? Di Rawa Semut. Oke. Ibu tadi sudah jelaskan apa aja oleh dokter? Cuman bilang kalau obatnya buat nurunin itu sih gula Oh, darah. kadar glukosa darah. Cara pemakaian atau penggunaan obatnya sudah jelas kan? Sudah sih, cuman saya lupa. Pak ya. Oke. Iya. Tadi hasil apa yang diharapkan oleh dokter Bu setelah pengobatan? Ya semoga gula darah saya tuh kembali normal kayak biasanya. Semoga bisa kembali normal ya. Iya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya gejala-gejala apa aja yang Ibu rasakan? Selama ini tuh saya tuh kan namanya hamil tuh sering haus gitu Mbak. Iya. Terus apa namanya sering pipis gitu. Pipis. Terus saya juga mudah lapar. Terus kan apa saya pikir kan itu normal ya buat ibu hamil. Kemudian saya itu periksa ke dokter, saya cek rutin kan kalau Iya. hamil gitu. Terus ternyata kata dokter gula darah saya itu tinggi Mbak. Gitu. Sudah cek lab? Sudah Mbak. Gula darahnya berapa Kalau nggak hasilnya? salah itu waktu itu gula darah saya itu di atas 220. 220 tinggi Iya. ya? Iya Mbak. Ada alergi obat sebelumnya? Enggak ada. Nggak ada ya, tidak ada alergi obat. Oke baik Ibu, ini kan berdasarkan dari gejala yang Ibu rasakan, kemudian tadi hasil labnya juga menunjukkan gula darahnya tinggi ya. Iya. Di sini Ibu mendapatkan terapi insulin. Ya, terapi insulin di sini Ibu mendapatkan Novomix dengan dosisnya 5 unit 3 kali sehari. Oh iya. Ini dipakainya pagi, siang dan malam 15 menit sebelum makan. Sebelum makan ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan insulin atau belum? Belum pernah. Belum Baru pernah kali ya? Ini ya. Oke baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan insulinnya ya. Ini kebetulan saya ada insulin kosong. Iya. Berikut dengan needle-nya ya. Jadi nanti Ibu akan mendapat insulin ini, Novomix ya. Insulinnya setelah Ibu pulang dari sini ini bisa disimpan di kulkas. Oh iya. Nah, ini sebelum digunakan Ibu harus sesuaikan ini dengan suhu tubuh Ibu dulu. Gimana caranya Mbak? Nah, sesuaikannya itu bisa digosok-gosok. Oh iya. Ya, digosok-gosok sampai ini dengan sesuai dengan suhu tubuhnya. Ya, kemudian Ibu kocok. Kiranya 3 kali bisa dikocok. Ya, kemudian ini bisa dibuka. Ini kebetulan ini kosong ya. Nah, ini jarumnya. Nah, jarumnya bisa Ibu pasang sampai dia terdengar bunyi klik. Ya. Oh iya. Kalau sudah terdengar bunyi klik, ini penutup luarnya bisa dilepas. Ini penutup yang dalamnya juga bisa dilepas. Oh gitu. Ya, ini sebelum Ibu gunakan, Ibu tes dulu ya. Ini putar sampai angka 1 ya. Kemudian Ibu tekan ini untuk melihat apakah insulin ini dapat keluar atau tidak. Kalau memang ini sudah terbukti bisa keluar, nanti baru Ibu gunakan sampai angka 5 di sini Bu.
ya. Oh, jadi dicoba dulu ya, Mbak? Iya, dicoba dulu kalau bisa digunakan. Kemudian ibu injeksikan pada bagian-bagian tubuh yang berlemak. Di mana aja itu? Bisa di perut. Iya, tapi saya lagi hamil, Mbak. Iya, karena ibu lagi hamil, jadi bisa di bagian lain yang berlemak, Bu. Bisa di lengan atas atau di paha. Tapi sebelum diinjeksikan, nanti ibu oles dulu atau dielap dulu dengan alkohol untuk dibersihkan. Ya, biar tidak infeksi, dibersihkan. Kemudian ini bagian lengannya yang mau disuntikan, itu dicubit dulu. Oh, Nanti diinjeksikan tegak lurus, dihitung 5 sampai dengan 10 detik. oh iya. Kalau memang sudah 10 detik, bisa ibu lepas, ya. Kemudian ditutup lagi, ini penutupnya, ya, ditutup lagi. Kemudian juga ini jarum luarnya ditutup, ini diputar aja. Buat ngoles. Kalau sudah lepas, ini bisa dibuang ke tempat sampah, Oh iya. ya. Ini bisa ditutup lagi untuk penggunaan berikutnya. Setelah digunakan, ibu bisa simpan di suhu ruang. Oh, nggak di kulkas lagi. Nggak perlu di kulkas lagi. Bagaimana ibu, sudah jelas? Udah, Mbak, udah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, boleh saya minta ibu untuk jelaskan ulang cara iya. pemakaiannya? Jadi itu tadi tuh pertama kan disimpannya di kulkas ya, Mbak ya. Nah, habis itu sebelum dipakai digosok-gosok dulu. Iya. Nah, habis digosok dulu kan. Nah, habis itu dibuka. Nah, baru dipasang jarumnya sampai bunyi klik ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, terus habis itu dilepas penutupnya luar, terus dilepas Penutup penutup dalamnya. Nah, habis itu cek dulu ya, Mbak ya ini. Iya. Satu unit dulu ya. Betul, satu Ya, unit. dulu dicek apakah si ininya kerjanya benar apa enggak. Nah, habis itu baru yang kedua sesuai dosis yang saya dapat. 5 unit. Ya, 5 unit. Terus habis itu nyuntiknya di itu kan tempat-tempat berlemak. Iya, jangan lupa dibersihkan dulu. Oh ya, dibersihkan dulu. Pakai alkohol ya. Terus itunya tegak lurus ya. Bisa dicubit dulu dari bagian berlemaknya ya. Ya, nanti itu habis diinjeksikan, ditahan 5 sampai 10 detik ya tadi ya, Mbak. 10 detik biar obatnya masuk. Udah selesai, ditutup lagi. Iya, betul. Tutup. Tutupnya ada 2. Ya. Habis itu ini dilepas. Iya, Habis dilepas. itu jarumnya dibuang di kotak sampah. Betul. Habis itu udah disimpan. Iya, betul. Udah Mbak udah ngerti sekarang. Udah ngerti ya? Iya. Penggunaannya juga sudah ngerti ya, Bu ya? Iya, udah ngerti. Jadi efek samping insulin ini dapat menyebabkan penurunan gula darah. Ya, jadi kalau misalkan ibu merasa lemas atau pusing, ibu bisa siapkan permen untuk antisipasi biar nggak lemas atau pusingnya. Ya, tapi nggak usah khawatir, ini aman kok untuk ibu hamil. Oh iya. Ya, oh ya, mohon maaf sebelumnya ibu apa sudah menjalankan terapi diet dan olahraga? Saya tuh kan mulai hamil itu males banget, Mbak. Saya suka makan tapi males banget buat gerak gitu. Makanya berat badan saya juga naik. Gitu. Kalau dietnya? Makanya saya apa aja saya makan sih, Mbak. Apa aja dimakan? Iya, apa aja dimakan. Baik, ibu, sebenarnya gini, Bu ya. Sebenarnya untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus, khususnya untuk ibu hamil, memang sangat disarankan untuk diet dan olahraga. Tapi diet di sini bukan berarti ibunya nggak makan atau makannya sedikit ya, tapi dikontrol untuk nutrisinya, mulai dari karbohidratnya, lemaknya, proteinnya ya. Jadi diatur jadwal makannya, makanannya apa. Jadi bukan berarti nggak makan gitu. Kemudian olahraga di sini juga bukan berarti yang harus tiap hari olahraga, capek, ngos-ngosan, nggak gitu. Minimal ibu ada aktivitas fisik yang minimal 150 menit dalam 1 minggu. Kalau misalkan saya jalan-jalan pagi gitu Boleh, jalan pagi boleh. Iya, habis senam males banget, hamil. Mbak, ini hamil nih. Males gerak. Yang penting ada aktivitas fisik ya, Bu ya. Iya. Jadi gitu, sudah jelas, Bu ya? Udah, Mbak. Udah jelas ya. Nanti ini insulinnya setelah digunakan ibu bisa simpan di kotak obat. Ada kotak obat di rumah? Ada. Ada ya. Ini dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari. Ya, bagaimana, sudah jelas? Udah, Mbak, udah jelas kok Sudah sekarang. jelas ya. Oke, baik. Kalau sudah jelas, ini kartu nama saya. Ya. Ya, silakan hubungi saya jika ibu mendapatkan kesulitan dalam penggunaan obat. Iya. Jangan sungkan-sungkan pokoknya. Iya. Ya, terima kasih. Semoga lekas membaik. Iya, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama.